Desa Kota Lintang Bawah Kabupaten Aceh Tamiang jadi salah satu lokasi terparah banjir bandang. Bencana menyisakan lautan tumpukan kayu. Tak hanya itu, warga juga menemukan akar pohon sawit. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dan juru kamera Heri Ardi mendengar langsung tangis dan kesaksian warga, termasuk saksi mata yang bertahan di atas tumpukan kayu saat banjir bandang terjadi. Gambar yang Anda lihat adalah tumpukan kayu, saudara, yang ada di mungkin pesisir ataupun bantaran Sungai Tamiang yang terbawa oleh banjir bandang, dan tentu ini sedikit banyak atau mungkin bahkan banyak sekali menghancurkan rumah warga. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga yang masih bertahan tinggal di bantaran Sungai Tamiang. Ada apa Bang? Ada akses untuk kami ke sana aja? Bisa. Tapi kami belum ada bantuan, kami nggak ada jaringan HP, internet nggak ada. Kami cari di mana ada internet, mana ada akses HP. Dapat 2 titik kami telepon keluarga untuk kirim apa yang bisa makan. Karena kami sayang anak-anak. Ya. Kalau kami lapar nggak apa-apa, Om. Yang penting anak-anak kecil ini. Karena kami dari pertama banjir, kalau dibilang kenapa kalian nggak ngungsi, karena kami dihantam air. Nggak ada. Yang disyukuri adalah masih diberikan keselamatan. Kalau dibilang 100% Kota Lintang Bawah ini hangus semua, nggak ada tersisa. Itu mata pencarian orang ini di sini hilang. Tahu kayu ini datangnya dari mana? Kalau nggak salah kayu ini dari Sungai Lestari, entah mana pokoknya dia lanjut semua kemari Om. Kalau ke sana sebagian nggak banyak kan, tapi kalau di sini memang banyak sekali ya. Rata. Itu abang itu orang asli. Bisa Om tanya. Ini kayu Om karena ya nggak apa-apa. Kita akan coba masuk lebih ke dalam ya, saudara, untuk melihat situasi. Ke rumah mertua saya. Bayi di estafet pakai ember. Ada 3 bayi kami estafet. Sampai situ itu dengan tem kayu semua, kami panik semua. Akhirnya kami beranikan diri, air makin naik, di sini kami. Tidur di sini di pinggir jalan. Abang tidur di sini? Iya, semua satu keluarga, ada 7 kepala keluarga di sini tidur. Saya ingin tunjukkan dulu ya, itu yang pertama, itu rumah abang ya, sudah hancur. Dan abang ketika banjir dan kayu-kayu ini datang, tidur di sini? Iya, di ampar-amparan ini Bang. Ini Bang, ampar-amparan ini. Ini rame nih. Bertahan hidup kami Bang, 3 hari 3 malam nggak makan. Abang tahu kayu ini datang dari mana? Dari pucuk gunung Om, dari Aceh Tenggara sana. Gayo luas ya. Gayo luas, longsoran berarti ya? Ya mungkin dia banjir bandang dari sana kemari. Karena apa mungkin tebangan? Enggak, ini memang dari hutan kemari. Oke, dari hutan ke sini ya. Tapi memang sebanyak ini ya. Nah, karena kayunya enggak gini aja Om, ada akar-akar pohon juga. Udah hanyut ke sana, udah ketimpa-timpa, nggak tahu kita. Akar pohon semua, pohon sawit. Oke. Pohon apa aja lah. Kita doakan yang terbaik ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan bantuan segera datang. Makasih Bang Mansa. Ya. Itu saudara perbincangan saya dengan saksi mata yang bertahan di atas tumpukan kayu di tengah banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang. Sekali lagi kita berharap bahwa bantuan dari pemerintah, entah itu perbaikan jalan, pembersihan kayu-kayu, termasuk juga logistik, makan dan minum, dan juga air bersih, obat-obatan juga di dalamnya, untuk bisa segera datang ke sini dan membantu warga kita yang kesusahan. Saya Dipo Nurbahagia dan juga Heri Ardi melaporkan langsung dari Kota Lintang, Aceh Tamiang. Sebelumnya temuan tumpukan kayu juga ditemukan di Bandang Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang merupakan desa paling terdampak. Gelondongan kayu-kayu ini merupakan kayu berumur cukup lama dan dipotong menggunakan gergaji. Satgas PKH Kejaksaan Agung mendalami dugaan tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Penyelidikan diperlukan untuk mengetahui apakah banjir bandang yang terjadi di ketiga provinsi itu murni disebabkan faktor alam atau ada keterlibatan manusia melalui praktik ilegal logging dan pertambangan. Untuk itu, tim Satgas PKH Kejaksaan Agung saat ini sudah disebar ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tim akan menelusuri area perkebunan hingga pertambangan, termasuk menyelidiki batang-batang kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang.
tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem. Dari mulai kemarin sudah bergerak di 3 wilayah itu, baik itu di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini khusus terkait dengan kawasan hutan ini yang rusaknya gitu kan ya. Apa nanti di situnya ada tambang atau nanti sedang didalami. Apakah ini nantinya akibat seperti dari apa, dari rusaknya kawasan hutan atau kayu tambang, nanti didalami oleh. Yang jelas tim PKH sudah bergerak. Sementara itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan tim penyelidik sudah bergerak mengumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusi kayu ilegal, dan mengidentifikasi aktor intelektual di balik praktik penebangan liar. Tim sus ini berkoordinasi dengan Polda Sumbar dalam penyelidikannya. Banyaknya temuan gelondongan kayu saat banjir bandang di Sumatera Barat, Pak. Itu apakah akan diselidiki, Pak? Ya, Barreskrim sudah bentuk tim. Barreskrim nanti tentunya akan berkolaborasi dengan Polda Sumatera Barat untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai kasus. Oke, terima kasih, Pak. Kalau terkait nanti akan kita lakukan penyelidikan, apakah betul bahwa barang-barang atau kayu yang terbawa oleh air tadi betul hasil pembelakan terus bertahap, itu akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Sepekan lebih pasca bencana, tumpukan kayu gelondongan masih memenuhi kawasan terdampak di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Di Kota Padang bahkan, tumpukan kayu gelondongan hanyut hingga ke laut dan memenuhi bibir pantai Parkit di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tim Liputan Kompas TV. Satgas PKH sudah turun ke 3 wilayah bencana mengusut penyebab kerusakan hutan. Lalu siapa di balik kayu-kayu gelondongan yang menghancurkan permukiman warga? Kita bahas bersama mantan Kabar Reskrim Polri, Ito Sumardi. Pak Ito, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan hadir juga juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga. Mas Anggi, selamat sore. Baik, selamat sore. Ya, saya mau ke Pak Ito dulu. Pak Ito, dari Kejagung ini mengatakan bahwa tim Satgas PKH akan menelusuri area perkebunan hingga pertambangan di wilayah bencana. Biasanya barang bukti seperti apa sih yang kemudian bisa jadi indikasi bahwa betul di sana ada perusakan area? Iya, baik, Mbak. Pengalaman saya ya waktu saya menjabat Kapolda Riau, kemudian Kapolda Sumsel, kita memang harus menggunakan alat transportasi helikopter ya. Karena hanya dari atas kita bisa menelusuri kayu itu dari mulai hilir ke hulu. Nah, kemudian penyebabnya yang pernah kami alami itu tentunya bukan hanya dari penebangan ilegal, bahkan dari perusahaan yang ilegal, yang legal pun itu juga bisa menyebabkan kejadian tersebut. Nah, biasanya modusnya itu mereka menempatkan kayu-kayu itu dari hulu ke hilir di sungai sepanjang berapa kilometer supaya kayunya itu kulitnya terlepas, kemudian diikat, ditarik dengan tongkang. Itu pengalaman saya. Nah, selama ini kan kita tidak pernah terjadi banjir bandang yang seperti sekarang. Tentunya kalau kayu-kayu ini cakupan hutan yang dibuka itu sangat luas, maka tentunya itu tidak mampu untuk menahan air. Dan air inilah yang kemudian membawa longsoran ya masuk ke dalam sungai sehingga akhirnya sungai itu akan meluap ya. Dan tentunya yang kita lakukan di sini harus dilakukan penelusuran. Tidak mudah ya, Mbak, karena dulu juga pengalaman saya penelusuri sampai ke hulunya itu kita harus menggunakan alat transportasi udara, kemudian lakukan pengamanan, dicek kemudian apakah izin-izinnya itu legal atau ilegal. Bahkan yang legal pun juga itu juga sebagai penyebab ya, kayu-kayu itu yang bisa akhirnya menyebabkan terjadinya banjir ya, karena mereka menempatkannya di sungai-sungai ya. Dalam kayu-kayu ini sebenarnya digunakan untuk apa sih? Ya dijual lah, Pak, dijual ya. Jadi kesulitannya ya itu pasti karena harga kayu memang tinggi ya. Kemudian mereka juga di sini kan memanfaatkan masyarakat tempatan ya, masyarakat setempat yang kondisi sosial ekonominya itu sangat memprihatinkan. Jadi memang serba sulit kalau menegakkan ini. Tentunya yang harus kita sasar adalah para pemodalnya.
baik yang itu legal maupun yang ilegal. Nah, di sini harus dilakukan kembali masalah melakukan penelitian kembali izin-izin ini apakah memang harus diteruskan atau tidak, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Karena biasanya mereka itu memperluas sendiri ya untuk area yang diizinkan. Nah, ini tentunya menjadi bahan dari para penegak hukum, terutama baik kepolisian, mungkin juga dengan kejaksaan dan instansi kehutanan untuk bisa melihat apakah izin ini memang yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Karena izin dikeluarkan harus ada perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, Oh, maupun oke. dari Kementerian Kehutanan. Oke, harus ada dua izinnya ya kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ya Pak Ito. Apalagi mungkin juga Ya. semakin susah atau diperparah dengan tidak ada perusahaan yang memang ada di situ gitu ya. Iya betul, ya itulah. Ya kan yang diambil kayunya Mbak ya, nanti di ujung itu mereka dibawa ke sawmill-sawmill. Sawmill itu biasanya terletak di sekitar sungai ya, Heeh. di sekitar sungai. Jadi kita pernah melakukan patroli bersama Pak Gubernur ya, Pangdam. Ya kita temukan sawmill-sawmill itu ada di sekitar sungai karena tidak mungkin sawmill itu ada di atas ya. Itu yang menyebabkan karena kan kayu-kayu ini terletak di ketinggian. Oke. Kemudian mereka diluncurkan dengan seperti rel masuk ke dalam sungai, didiamkan sampai dengan kulitnya terlepas, diikat, kemudian ditarik dengan tongkang masuk ke tempat sawmill-sawmill. Nah, disinilah pusatnya kita harus melihat penyelidikannya harus dari hilir sawmill-sawmillnya, kemudian dari hulunya adalah di mana tebangan kayu tersebut. Oke. Ini juga saya tentunya dulu pernah melibatkan juga dari jaringan-jaringan teman-teman dari yang lingkungan hidup ya, Jika Lahari dan sebagainya. Ini juga penting untuk melakukan pengawasan dan bagaimana kita bisa mengetahui penyebab daripada penebangan ilegal tersebut, Mbak. Dari pandangan Greenpeace sendiri, Mas Anggi, kalau tadi Pak Ito bilang ada mulai dari hulu ke hilir, ada mulai dari kayu yang ditebang, kemudian dipisahkan, kemudian dibawa sampai diperuntukkan baik itu untuk perusahaan legal maupun ilegal. Pertanyaannya, hanya perusahaan itu sendiri yang melakukan atau ada banyak orang nih di belakangnya, ada backing mungkin? Ya, jadi ini sangat erat kaitannya ya, karena pemanfaatan kayu ini masif. Jadi saya pikir juga di sini harus ditelusur lagi asal-usul izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi ini bukan, saya sepakat bahwa ini bukan bicara soal legal dan ilegal, tetapi tepat atau tidak tepat ketika pemanfaatan hutan itu diberikan untuk mengeksploitasi hutan-hutan yang tersisa di Sumatera Utara. Nah, ada banyak hal sebetulnya yang harus dilakukan untuk mengetahui kayu-kayu ini berasal dari mana. Yang pertama memang harus dilakukan audit dan investigasi apa saja yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini dalam kaitannya izin kepada siapa di lokasi-lokasi yang memang berada di tengarai begitu ya, di areal-areal hulu das, termasuk juga konsesi-konsesi yang memang sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan, baik itu secara legal ataupun tidak. Jadi saya pikir yang pertama harus dilakukan adalah lakukan investigasi dan audit kepada Kementerian Kehutanan untuk mengetahui semua jenis kayu dan misteri kayu ini berasal dari mana. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya tadi kan pasti kejadian seperti ini bukan 1 tahun 2 tahun belakangan ya Pak Ito dan juga Iya. Mas Anggi, begitu pasti ada sebelum-sebelumnya. Nah pertanyaannya, apakah benar jangan-jangan ada orang besar, jangan-jangan ada backing, lalu siapa kemudian yang harus bertanggung jawab nih dari awal sampai sekarang, akhirnya pada saat banjir bandang dan longsor ini kayu-kayu semuanya terbawa. Usai jeda nanti bapak-bapak akan menjawab, tetap bersama kami di Kompas Petang. Oke, pertanyaan sebelumnya yang perlu dijawab juga oleh Pak Ito dan juga Mas Anggi adalah gimana caranya ini menentukan dan tahu siapa orang besar di balik peristiwa kayu gelondongan yang kemudian terbawa pada saat banjir bandang dan juga longsor, Pak Ito. Kan nggak mungkin hanya 1-2 tahun belakangan terjadi, pasti sudah lama terjadinya. Gimana caranya bisa tracking ke belakang ini? Ya, saya kira mungkin pada saat saya tahun 2005 Kapolda Riau, Mbak, itu sudah terjadi, cuma tidak sampai terjadi banjir bandang. Karena kerusakan hutannya masih kecil dan kita harus pertama memetakan dulu daerah kerusakan hutan yang kemudian mengalir kepada pusat terjadinya banjir bandang. Nah, dari sana kemudian kita bersama-sama dengan kementerian terkait menginventarisir, tadi sampaikan Mas Anggi, siapa perusahaan di daerah situ yang mendapatkan izin. Setelah itu kita lihat, kan bisa lihat dari area yang diberikan izin dengan yang tidak diberikan izin ya. Nah, di sana kita bisa menentukan mana perusahaan yang legal,
mana perusahaan yang ilegal ya atau penebangan yang ilegal. Nah, di sini nanti baru dari sini diturunkanlah tim ya. Biasanya kita menurunkannya dengan pesawat helikopter dan lain sebagainya karena tidak mungkin lewat jalur darat, Mbak. Jalur darat itu sangat sulit menembus hutan ya. Dan mereka ini kayu-kayu ini pasti akan ditempatkan di sungai ya, aliran sungai. Karena dengan cara itulah mereka akan membawa kayu-kayu ini ke tempat syomil. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah kayu ini berasal dari tebangan atau merupakan kayu alam, ini tentunya kita lihat saja dari hasil chainsaw-nya ya, pemotongan kayu-kayu ini yang biasanya yang berasal dari perusahaan itu adalah ada bekas dipotong. Tapi kalau yang dari alam kan tidak ada bekas-bekas dipotong. Ini saya kira mungkin tim yang di hilir ini harus bisa menginventarisir, dan biasanya kayu-kayu dari perusahaan yang legal ini diberikan nomor, Mbak, diberikan nomor. Itu kalau Ini yang ada mungkin temuan dilakukan. nomor, ada juga tadi bekas temuan gergaji juga di kayu-kayu gelondongannya. Pertanyaannya kalau begitu seharusnya tidak sulit untuk mengetahui dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan legal maupun ilegal itu, Pak Ito? Iya, sangat tidak sulit, Mbak. Menurut saya ya, di situ mau tidak mau perusahaan itu kan harus memberikan kompensasi ya terjadinya banjir itu kepada masyarakat dan lain sebagainya ya. Saya kira kan perusahaan-perusahaan itu kan harus segera diinventarisir sekarang siapa. Jadi meskipun perusahaan itu legal karena dia membuka untuk biasanya sawit, kan itu menyebabkan serapan air menjadi kecil ya, kemudian menyebabkan air itu akan turun, kemudian bisa membawa tanah ya, atau dalam bentuk longsoran itu ya. Nah, ini yang harus mereka bertanggung jawab. Kan kerusakan lingkungan itu juga tentunya nanti dari hasil penyidikan ya, baik dari pihak kepolisian maupun instansi lain, kehutanan dan lain sebagainya, itu mereka juga harus bisa membawa ahli-ahli lingkungan hidup yang bisa menentukan apakah perusahaan ini sebagai salah satu penyebab dari terjadinya banjir bandang. Otomatis harus dikenakan tindakan atau kompensasi apa yang diberikan kepada masyarakat ataupun pemerintah ya. Dan Kalau tadi Pak Ito bilang pada saat Pak Ito masih menjabat sebagai Kapolda Riau ini tidak semasif sekarang ya, tapi kemudian semakin besar lagi. Nah, pertanyaannya kalau gitu apakah bisa sebuah perusahaan legal maupun ilegal ini bisa menebang kayu-kayu tanpa adanya perlindungan dalam tanda kutip? ya itu kan ada persyaratannya, Mbak. Nanti kita lihat apakah yang diizinkan oleh kementerian ini juga adalah sesuai dengan perhitungan daripada ekologi ya, atau daripada dampak terhadap lingkungannya. Karena kita juga tidak hanya melihat daripada pemerintah daerah yang memberikan izin, tapi kementerian ini pun akan kita lihat ya, apakah kementerian ini juga hanya sekedar memberikan izin tanpa memperhitungkan persyaratan-persyaratan kemungkinan terjadinya bencana alam ataupun terjadinya seperti sekarang banjir bandang dan longsoran atau tidak. Nah, ini tentunya nanti harus secara Satgas ini harus secara bersama-sama ya, kolaboratif dengan kementerian-kementerian lain, sehingga bisa diusut dari mulai perizinan, kemudian pelaksanaan perizinan itu yang biasanya pengalaman saya diberikan izin misalnya membuka lahan 100 hektar. Kemudian mereka membuka lahan sampai 300 hektar. Kita tahulah pengusaha besar yang akhir-akhir ini terkena permasalahan itu dengan kebun sawit dan lain sebagainya. Nah, ini dampaknya adalah sekarang ini, Mbak ya. Oke. Kalau dari Kejagung sendiri membentuk Satgas Penertiban Hutan, ada juga dari Polri yang membentuk tim investigasi mengusut kayu gelondongan. Pertanyaan berikutnya, Mas Anggi, apakah perlu ini untuk benar-benar mengetahui, mengusut tuntas sampai ke akarnya, perlu menggandeng pihak luar yang kompeten dan independen? Ya, saya pikir sangat penting ya. Di sini ada keterlibatan dari Kejagung, juga termasuk juga KPK. Karena kalau kita telusur lagi, sebetulnya ini tidak akan lepas dari kinerja Kementerian Kehutanan dalam mengeluarkan izin-izin. Ada banyak sekali skema-skema yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dalam konteks mengeksploitasi hutan. Bisa dalam bentuk pemanfaatan hutan, bisa dalam bentuk penggunaan kawasan hutan, bisa dalam bentuk juga pelepasan kawasan hutan. Saya pikir juga ini bisa jadi ya, bisa jadi ini ada kaitannya dengan upaya-upaya Kementerian Kehutanan melepaskan kawasan hutan untuk kelompok-kelompok tertentu untuk perkebunan kelapa sawit ya, di mana itu aktivitas yang dilakukan adalah mengeksploitasi hutan, kemudian mengubah tutupan hutan yang tadinya hutan menjadi bukan hutan. Bisa dilakukan dengan cara land clearing ataupun kemudian kemudian dibangun perkebunan kelapa sawit. Jadi sangat penting untuk membentuk atau menggandeng lembaga independen ya,
untuk menelusuri sebetulnya dari mana asal usul atau misteri kayu ini berasal. Nah, tapi secara hukum sebetulnya ada mandatori yang dikeluarkan begitu ya, kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini, yaitu dengan barcode. Jadi kalau kita lihat kayu-kayu tidak ada barcode, berarti sebetulnya itu bisa dikatakan kayu ilegal. Karena bagaimanapun kayu-kayu itu di bawah dari otoritas Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan seharusnya tahu kayu-kayu ini berasal dari mana dan dengan mudah sebetulnya menelusur kayu itu dari mana. Tapi sayangnya memang kenapa ini menjadi penting lembaga independen untuk terlibat di sini adalah untuk menjaga integritas dari hasil investigasi dan audit penelusuran kayu-kayu gelondongan ini. Artinya kalau tidak melibatkan tim independen, Pak Ito, mungkin saja ini bisa mandek di tengah jalan nih. Pengalaman saya, Pak, ini kan sudah mendapatkan perhatian dari DPR ya. Kita ingat Ibu Titik Prabowo kan menyampaikan ini betul-betul harus dilakukan secara all out. Jadi betul dikatakan Mas Angga tadi ya, bahwa kita juga harus mengevaluasi kembali meskipun ada izin yang dikeluarkan kepada perusahaan misalnya kelapa sawit ataupun pertambangan yang legal, tapi kalau ini hasil analisa dampak lingkungan penyebab daripada banjir bandang saat ini, tentunya harus dievaluasi kembali. Apakah itu harus dicabut, harus dikembalikan fungsinya menjadi fungsi hutan melalui program reboisasi dan sebagainya ya. Saya kira kalau pelibatan tim independen itu juga bagus untuk mengontrol. Nah di sini tim independen saya kira kan DPR juga memiliki satu kewenangan ya untuk melakukan satu pengawasan. Jadi saya kira tidak perlu melibatkan tim independen dari luar ya, ataupun dari, saya kira mereka kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, KPK, kehutanan, mereka profesional. Yang penting ada pengawasan, ada pertanggungjawaban, akuntabilitas apa yang dilakukan oleh mereka kepada pemerintah sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi ke depannya. Demikian, Mbak. Sudah kami tangkap pesannya. Terima kasih Pak Ito. Mas Anggi, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Mbak.